Baik, selamat malam kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan malam ini diberikan kesehatan selalu. Eh, Beberapa waktu kemarin saya sempat share sebuah dialog antara Dr. Kani Ilyas bersama pakar hukum tata negara, Bang Margarito, Dr. Margarito Kamis. Itu tentang Bang Dr. Margarito ini ingin menjelaskan bahwasanya terkait pengertian hak dan kewajiban, seluruh norma itu bisa mengartikan, tapi tentang keberadaannya itu hanya ada di dalam norma hukum tentang keberadaan hak dan kewajiban itu. Artinya hak dan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia ini tidak ada yang bisa menjamin selain norma hukum. Nanti kita bahas ke depan terkait apa yang dimaksud Dr. Margarito ini. Tapi yang menarik di sini adalah bahwasanya ternyata kita tidak sadar bahwasanya keberlakuan hukum dalam tanda petik norma hukum di sini itu ternyata yang saya lihat itu dari sisi saya pribadi itu ternyata kurang, belum seluruh warga Indonesia memahami. Nah, ini kemungkinan peran sosiologi hukum yang sangat kurang di negara kita. Nah, malam ini tema kita adalah tema sosiologi hukum. Kita akan bahas pengertian serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kalau melihat definisi, kalau kita bicara tentang sosiologi hukum, yang pertama dari sosiologi dan yang kedua adalah hukum, penjelasan yang sangat baik adalah dikeluarkan oleh Profesor Sachitto Rahajo. Jadi objek dari sosiologi hukum ini itu merupakan hukum dalam pengertian yang hidup di masyarakat, artinya yang terlihat dalam kondisi-kondisi sosial di masyarakat. Itu objeknya, bukan dari peraturan tertulis atau peraturan-peraturan yang hidup ya, tapi dalam keberlakuannya di masyarakat. Kata kunci yang dikeluarkan oleh Sachitto Rahajo itu dua kata. Yang pertama proses kemasyarakatan, yang kedua adalah perilaku. Jadi Sachitto Rahajo memberikan pengertian tentang sosiologi hukum adalah proses kemasyarakatan dan perilaku masyarakat tersebut dalam konteks pelaksanaan hukum dan responnya di masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana proses kemasyarakatan dan perilaku masyarakat tadi itu membentuk hukum. Jadi ada dua. Yang pertama bagaimana proses kemasyarakatan dan perilaku masyarakat dalam konteks hukum di masyarakat. Yang kedua adalah proses kemasyarakatan dan perilaku hukum dalam konteks pembentukan hukum. Itu dua sisi kalau pengertian dari Profesor Sachitto Rahajo, dan itu menurut saya adalah pengertian sosiologi hukum yang paling holistik, yang paling dapat langsung dipahami. Tentunya kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia sosiologi, itu kan membahas tentang gejala sosial, membahas tentang proses kemasyarakatan tadi, bagaimana perilaku masyarakat, yang sangat luas ini. Itu diartikan secara sederhana dan menurut saya itu sangat mengena dalam konteks kita memahami sosiologi hukum. Nah, yang menarik ketika kita buka di awal tadi tentang
eh, dialog antara Bang Margarito dengan Pak Kang Ilyas ini, posisinya bahwasanya norma hukumlah yang bisa kita kedepankan dalam konteks kita memahami apa itu suatu kewajiban dan apa itu suatu hak, tentunya di dalam hukum posisinya sebagai warga negara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini, bagaimana pengaruh masyarakat ini dalam konteks sosial hukum? Tentunya jawabannya adalah dalam pengertian Sajib itu keberlakuan hukum yang seperti apa, serta bagaimana masyarakat mengingat hukum. Itu mungkin pertanyaan dalam sisi sosiologi hukum yang nanti kita akan jawab pada saat ini. Sebelum itu saya mengingatkan bahwasanya kemarin saya buat video tentang bagaimana politik hukum, tentang kebijakan-kebijakan yang diambil dalam konteks menyetir atau mensetir hukum agar bisa berlaku di masyarakat. Nah, dalam sosiologi itu juga mempengaruhi terkait pelaksanaan bagaimana hukum ini harus terus sesuai di masyarakat. Nah, jadi kawan-kawan, posisinya sosiologi hukum ini itu bisa memberikan jawaban terkait gejala-gejala sosial tentang proses kemasyarakatan perilaku terhadap hukum itu dapat kita lihat dan kita rasakan posisinya. Bahwasanya kalau kita pahami dalam pengertian lepas tentang sosiologi hukum itu juga diartikan sebagai proses analisis teoritis serta kajian empiristis terhadap perilaku masyarakat, proses kemasyarakatan, perilaku individu, serta proses kelembagaan sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Itu juga akan sangat dibutuhkan oleh ilmu hukum dalam menjaga satu keberlakuan hukum itu sendiri, yang kedua tentang dasolen, artinya hukum yang ingin diharapkan nanti ke depan, serta bagaimana dasen itu bisa dapat diaplikasikan. Dasen itu hukum yang berlaku pada saat ini itu bisa sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahwasanya hukum itu harus dilihat dari sudut pandang mana dan sebagai apa hukum itu harus ada. Mungkin itu pengertian dan penjelasan tentang sosiologi hukum yang saya pahami. Tentunya masih sangat jauh dari kata yang sempurna. Yang jelas ini saya persembahkan untuk kawan-kawan agar kawan-kawan bisa sedikit memahami pengertian dari sosiologi hukum tersebut. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kawan-kawan malam ini diberikan kesehatan selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam.